Allah, dan ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus memberikan setawar sedingin? Bapak Ibu mohon maaf, jangankan ditinggal oleh ayah yang tercinta, jangankan ditinggal oleh suami yang tersayang. Bapak Ibu, baru dulu saja ketika masih remaja, mohon maaf Bapak Ibu, kita ta'arufan dengan seseorang, tahu-tahu putus cinta. Gak sedikit Bapak Ibu yang berderai air matanya menangis, sampai makan tak enak, minum tak nikmat, kemudian tidur pun gak nyenyak. Kenapa? Gara-gara putus cinta. Lebih-lebih ini Bapak Ibu ditinggal oleh ayah yang mohon maaf, subhanallah Bapak Ibu, saya cuma satu lagi, sebelah lagi tinggal ibu. Bapak sudah tiada tahun 2016. Akan tetapi di kelopak mata saya, ya Allah, ketika bapak saya membawa ke tempat sana, ketika bapak saya membawa ke tempat situ, ketika bapak saya membawakan makanan kesukaan saya, semuanya itu terbayang. Akan tetapi ketika sekarang ini saya punya makanan, saya punya apa, mau diberikan kepada bapak saya sudah nggak ada. Begitu juga barangkali yang nasibnya sama ketika orang tua kita sudah nggak ada. Maka berbahagialah bagi kita yang orang tuanya masih ada. Sehingga kata Rasulullah, celaka, celaka, celaka. 3 kali Rasulullah mengatakan celaka, celaka, celaka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud celaka? Kata Rasulullah, yang orang tuanya keduanya masih ada, atau salah satunya yang masih ada, tapi tidak membuat diri anaknya masuk ke dalam surga. Maka hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka sudah barang tentu anak menangis, istri menangis, saudara menangis ketika dipanggil salah satu anggota yang dicintai oleh kita, berderai air mata. Maka dengan kedatangan kita, sedikitnya Bapak Ibu terhiburlah kesedihannya tadi. Subhanallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka kita sampaikan kepada ahli duka, yang pertama, sabar, sabar, sabar. Siapa orang yang sabar itu? Kata Allah, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa keutamaannya bagi orang yang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu kalimat pertama yang kita sampaikan kepada ahli duka, sabar. Yang kedua, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Karena di balik keikhlasan ada sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba kalau kita kaji, bertemu karena Allah, ketika dalam ada hubungan mencari ridho Allah, ketika berpisah karena Allah, apa keutamaan dari Allah? Bapak Ibu, di dalam hadis Rasulullah bahwa di hari kiamat ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara yang 7 tadi? Salah satunya adalah 2 orang yang bercinta karena Allah, jumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nih hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua, ketika kita bertakziah datang kepada tempat musibah, yang kedua adalah untuk memberikan sedikit tunggangan untuk yang meninggal. Mana Ustaz sandarannya? Sandarannya Bapak Ibu di dalam hadis bahwa ketika kita meninggal, laksana orang terdampar di tengah lautan yang tidak bertepi. Coba Bapak Ibu barangkali mengheningkan cipta dan membayangkan sebentar, Bapak Ibu, orang yang meninggal laksana orang terdampar tengah lautan yang tidak bertepi. Sudah tentu kalau itu terjadi pada diri kita, kira-kira apa yang kita mohonkan kepada Allah? Sudah tentu sama, ya Allah berikan pertolongan kepada kami, berikan keselamatan kepada kami. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertolongan bisa jadi kapal laut datang, kapal laut nggak datang, ternyata perahu datang. Perahu nggak ada, tahu-tahu ada balok yang besar datang ke hadapan kita, akhirnya kita selamat. Sedikitnya ada tumpangan buat kita Bapak Ibu. Maka kalimah-kalimah thayyibah yang kita bacakan, maka itu adalah sampai kepada almarhum dan almarhumah.